Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini. Alhamdulillahirobbil alamin, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu sejarah Tesla. Di benua Amerika dan Eropa, siapa yang tidak kenal nama besar Tesla Motors, Inc., perusahaan otomotif yang berasal dari Amerika Serikat, sebagai pengembang dan pembuat mobil sport elektrik, mobil sport dengan tenaga baterai yang berkantor pusat di San Carlos, California, AS. Di negara kita nama Tesla Motors kurang begitu terdengar, apalagi terlihat, bahkan mobilnya sendiri jarang kita lihat, apalagi kita miliki, karena memang kita tidak beli, otomatis ya kita tidak pernah pakai, lebih-lebih nebeng punya orang, di jalanan ibu kota, padahal peran mobil ini sangat baik, karena tidak memiliki gas buang, apalagi gas beracun atau gas belerang. Uangnya sudah dipakai beli rumah, lebih baik gak punya mobil tapi punya rumah, daripada punya mobil gak punya rumah. Nama Tesla sendiri, diambil dari nama penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Amerika Serikat yaitu Nikola Tesla, sebagai penghargaan atas penemuannya. Nikola Tesla dilahirkan di Smiljan, Kroasia, tanggal 10 Juli tahun 1856, kemudian pada tahun 1891 menjadi warga negara Amerika Serikat, selagi bekerja di negara tersebut dan sempat menjadi asisten Thomas Alva Edison. Paten Tesla merupakan dasar dari daya listrik arus bola-balik alternating current atau yang sering kita kenal AC. Tapi bukanlah AC pendingin ruangan, bukan pula AC ataupun AC-AC yang lain. Berkat penemuannya lah, abad ke-19 dan awal abad ke-20, mobil listrik sangat populer, karena listrik pada masa itu masih sebagai penggerak utama, dan tingkat kenyamanan dan pengoperasiannya yang mudah, dibandingkan mobil bermesin bensin pada masa itu. Di kampung saya masih belum ada listrik, apalagi mobil. Yang ada sepeda pansau. Tesla Motors merupakan produsen mobil listrik yang terkenal di dunia. Produk dari Tesla mulai banyak ditemui, khususnya di jalanan kota-kota besar. Walaupun tidak mondar-mandir di jalanan, apalagi di jalan-jalan pedesaan, mobil Tesla juga sudah mengaspal di Indonesia. Tapi tidak pernah mengaspal jalan, walaupun jalannya seringnya diaspal. Di balik kesuksesan dari Tesla, ternyata ada sejarah yang menarik untuk dibahas. Tesla Motors didirikan oleh dua insinyur otomotif, yaitu Martin Eberhard dan Mark Tarpenning pada Juli tahun 2003. Kedua orang ini ingin membuktikan bahwa mobil listrik lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan, juga lebih keren dan beken, untuk dikendarai dibanding mobil berbahan bakar minyak. Selain Eberhard dan Mark Tarpenning, Elon Musk merupakan pendiri sekaligus direktur utama dari Tesla Motors. Nama Tesla sendiri diambil dari nama penemu, fisikawan, teknisi mekanika dan teknisi listrik asal Amerika Serikat, yaitu Nikola Tesla. Berkat penemuan Tesla pada abad ke-19 dan awal abad 20, mobil listrik menjadi populer karena pada masa itu, mobil listrik lebih nyaman dan tingkat pengoperasiannya lebih mudah dibanding mobil BBM. Tapi lebih sulit daripada mobil-mobilan. Ya iyalah, mobil-mobilan hanya didorong pakai tangan sudah bisa jalan, tapi ada juga yang pakai baterai, sama kayak mobil Tesla. Amazing! Ada juga yang ditarik pakai benang. Kisah Tesla sendiri, dimulai pada tahun 2004, di mana tujuan utama Elon Musk adalah membawa mobil listrik dari lini mobil sport kelas atas, ke market. Bukan ke hutan, gunung, ataupun pantai. Penjualan Tesla difokuskan pertama, pada mobil sport, kemudian pada kendaraan yang lebih populer, termasuk sedan dan mobil kompak. Musk menginginkan mobil polimer yang diperkuat dengan serat karbon. Sebelum menjadi terkenal dan sepopuler sekarang, kesuksesan Tesla ini tidak terjadi hanya dalam waktu semalam saja. Ajaib banget, kalau semalam. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003, oleh dua insinyur yang berasal dari Silicon Valley, Palo Alto, California yaitu Martin Eberhard dan Mark Tarpenning, yang dimana mereka berdua ini ingin membuktikan,
bahwa mobil listrik dapat mengemudi lebih baik, lebih cepat dan lebih menyenangkan daripada mobil bertenaga gas. Awal mula perusahaan kembali lagi ke tahun 1990. Tahun di mana ketika Tarpenning bertemu Eberhard, yang pada saat itu adalah seorang insinyur dari WIS Technology, dan mereka pun menjadi teman baik. Keduanya memiliki banyak sekali kesamaan, termasuk semangat untuk berwirausaha, menciptakan sesuatu, dan segera mendirikan perusahaan bersama seperti Nuvomedia, yang merilis e-book roket pada tahun 1998. Wah, ini si kayak wadah bertemu tutup. Kecintaannya pada mobil, dimulai tidak lama setelah Eberhard bercerai, dan memutuskan untuk membeli mobil sport. Dia mempertimbangkan memasuki industri mobil listrik, setelah berinvestasi di pembuat mobil listrik, bernama AC Propulsion. Pada tahun 2001, Eberhard dan Tarpenning bertemu Elon Musk setelah mendengarnya berbicara di konferensi Mars Society di Stanford University. Pada saat itu, Musk memiliki daftar startup yang telah sukses. Pada tahun 1998, Musk, Peter Thiel dan Max Levchin mendirikan sistem pembayaran digital, yaitu PayPal, yang kemudian mereka jual ke eBay pada tahun 2002. Secara mengesankan, Musk menghasilkan $165 juta. Segera setelah itu, Musk meluncurkan SpaceX, sebuah perusahaan yang merancang, memproduksi, dan meluncurkan roket dan pesawat ruang angkasa yang sangat canggih. Tesla secara resmi didirikan pada tahun 2003, dengan tujuan menciptakan kendaraan listrik yang bertenaga, bagus, dan tanpa emisi. Co-founder lainnya adalah J.B. Straubel, CTO perusahaan, hingga tahun 2019 dan Ian Wright, yang meninggalkan Tesla pada tahun 2004. Wright kemudian mendirikan perusahaan mobil listrik powertrain Wrightspeed. Dari tahun 2004 hingga 2008, Tesla telah banyak membuat kemajuan yang signifikan, dan mengembangkan mobil pertamanya, dengan nama The Roadster. Perusahaan membuka fasilitas produksinya di Fremont, California, sebuah pabrik dengan luas 5,3 juta kaki persegi, yang sebelumnya dimiliki oleh Toyota dan General Motors. Pabrik yang dikenal sebagai NUMMI, terdiri dari 2 fasilitas pengecatan, dan jalur perakitan sepanjang 1,5 mil. Pada tahun 2008, Musk menjadi Chief Executive Officer, atau CEO dan arsitek produk perusahaan, posisi yang masih dipegangnya. Pada tahun yang sama, Tesla meluncurkan mobil pertamanya, Roadster mobil sport. Ini bukan hanya mobil, tetapi salah satu pernyataan paling kuat tentang mobil di jalan, tulis Car and Driver. Sejarah dari Tesla sendiri, dimulai pada tahun 2004, di mana Elon Musk memiliki tujuan utama, untuk mengomersialkan mobil listrik, dimulai dari mobil sport premium, sebagai awal mula. Penjualan Tesla, pada awalnya menyasar pada mobil sport, kemudian masuk ke kendaraan yang lebih populer, termasuk sedan, dan mobil kompak. Musk menginginkan mobil berbahan karbon fiber reinforced polymer. Pada 2005, Tesla mulai menandatangani kontraknya dengan Lotus, tapi bukan bunga lotus yang indah yang ada di taman, untuk memproduksi mobil lengkap, tanpa mesin bertenaga. Hal inilah menjadi cikal bakal dari mobil sport premium Tesla, yaitu Tesla Roadster. Tesla Roadster sendiri diluncurkan pada Juli tahun 2006. Mobil ini sepenuhnya bermesin listrik. Dalam sekali pengisian baterai, mobil ini dapat menempuh jarak sejauh 356 km. Tesla Roadster dapat menempuh 0-100 km per jam, hanya dengan waktu 4 detik. Kira-kira 2 kali kedipan mata. Dengan teknologi ini, Tesla Roadster memiliki keistimewaan tersendiri, yang tidak dimiliki oleh mobil sport lain. Mobil ini ramah lingkungan, dan tidak mengeluarkan suara sama sekali, tidak bising, ataupun berisik. Mobil seri pertama Tesla Motors adalah Roadster, diluncurkan pada Juli tahun 2006. Mobil sport dengan baterai ini dapat mencapai 221 mil atau 356 km. Dalam sekali pengisian baterai, Tesla Roadster dapat menempuh 0-60 mil per jam, atau 0-100 km per jam, waktu kurang dari 4 detik, maksimum 125 mil per jam atau 201 km per jam. Pembatasan kecepatan pada 201 km per jam ini, untuk mobil sport, memang tidak standar. Mobil sport rata-rata memiliki kecepatan 301 km per jam. Dengan teknologi ini,
Tesla Roadster memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki mobil-mobil sport lain. Roadster lebih ramah lingkungan, dan hampir tidak ada suara bising yang dikeluarkan dibandingkan mobil-mobil sport lain. Kalau dipakai keluar malam-malam gak bakalan mengganggu para tetangga yang lagi tidur. Kecuali kalau pura-pura tidur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.